Institut Pendidikan Tapanuli Selatan (PPG) dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 dan melaksanakan PPL di SMP Negeri 1 Bukit Malintang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian ibu semua? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, mana ketua kelasnya? Pimpin doanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bu Hori? Oke, semua hadir kan? Alhamdulillah. Sekarang masuk kita ke lagu wajib. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semua anak-anak ibu silakan berdiri. Yang semangat ya. Ya Bu. Yang semangat.
Aljabar merupakan cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Iya, jadi dalam aljabar juga mempunyai beberapa unsur seperti ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Jadi ada lagi yang ingat apa itu variabel itu? Variabel adalah nilai yang tidak berubah-ubah dan tidak tetap, sedangkan koefisien adalah faktor konstanta dari satu suku pada bentuk aljabar, biasanya berupa angka, sedangkan konstanta adalah nilai yang tetap dan tidak bisa diubah. Iya, jadi berarti anak ibu masih ingat lagi materi kita minggu yang kemarin kan? Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, di sini ibu jelaskan dulu ada penjumlahan, pengurangan dalam bentuk aljabar. Biar lebih jelas, ibu kasih dulu video pembelajarannya biar anak-anak ibu semua lebih paham. Soalnya minggu kemarin sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi kalau konstanta itu adalah apa tadi konstanta? Adalah nilai yang tetap dan tidak bisa diubah. Iya, nilai yang tetap yang tidak bisa diubah. Berarti pamannya dia angka 3 yang tidak mempunyai variabel. Variabel itu kan huruf. Koefisien itu angka, sedangkan konstanta itu adalah angka yang tidak mempunyai huruf. Bisa dipahami kan? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Sekarang ibu kasih tuh. Sebelum kita masuk ke materi kita, penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar, kita harus tahu dulu apa itu tujuan penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar itu. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis operasi penjumlahan bentuk aljabar dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis operasi pengurangan bentuk aljabar dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan diskusi, peserta didik mampu memecahkan permasalahan yang berkait dengan operasi penjumlahan pengurangan bentuk aljabar yang terampil. Jadi sebelum kita masuk ke masalah, ibu kasih tunjuk dulu video pembelajaran bagaimana cara menyelesaikan masalah nanti ya. Coba tengok ke depan, pahami. Tengok. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, soal yang akan kita bahas kali ini itu merupakan kiriman soal dari salah satu pengurus kami. Itu lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh menjadi soal yang sulit atau tidak bisa dibahas. Itu lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Namun dengan ketentuan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak yang bisa terbantu. Oke, nah sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita bahas soal yang nomor 1. Hitunglah dalam kurung negatif 3x ditambah 2y dikurang 4z lalu ditambah dalam kurung 5x dikurang y ditambah z tutup kurung sama dengan. Nah, kunci untuk menyelesaikan soal matematika seperti ini itu harus kita kelompokkan yang sejenis. X sama-sama dengan X, lalu yang Y sama-sama dengan Y, dan seterusnya. Maka sekarang jadinya itu negatif 3X kita cari kawan yang sejenis, yaitu positif 5X. Lalu ditambah 2Y, sini dikurangi. Lalu dikurang 4Z, sini ditambah dengan Z. Sama dengan negatif 3x ditambah 5. Negatif 3x ditambah 5x berapa? Yaitu positif 2x. Berarti yang mempunyai variabel yang sama dengan dijumlahkan kan? Variabel itu adalah variabel X dan variabel Y, Z. Tiga variabel kan? Lalu negatif 4Z ditambah Z. Negatif 4 ditambah 1 berapa? Yaitu negatif
penjumlahan bentuk aljabar. Kita ambil angka misalnya dalam kurung A ditambah 2B dikurang C tutup kurung ditambah 3A dikurang 5B lalu ditambahkan dengan 7C. Oke, perhatikan. Sama halnya dengan contoh soal yang pertama tadi, langkah awal yang harus kita lakukan, kita kelompokkan terlebih dahulu. A dengan A, B sama-sama dengan yang B, lalu C juga sama-sama dengan yang C. Maka sekarang jadinya itu A ditambah 3A lalu positif 2B dengan negatif 5B lalu negatif C ditambah 7C sama dengan A ditambah 3A darinya 4A lalu 2B dikurang 5B berapa nih? 2 dikurang 5 berapa? Yaitu negatif 3 jangan lupa apa yang dari B nya lalu negatif C ditambah 7C negatif 1 tambah 7 berapa? Yaitu positif 6 jangan lupa bahwa ada C. Nah ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah kalian tentunya. Kuncinya kalau kalian ingat terlebih dahulu kita kelompokkan yang sejenis. X dengan X, A dengan A, B dengan B, C dengan C dan seterusnya harus kita kelompokkan yang sejenis. Baru setelah itu kita operasikan baik penjumlahan ataupun pengurangan. Oke, biar lebih paham sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3, yaitu bentuk pengurangan lagi. Kita ambil angka misalnya negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 dikurangkan dalam kurung 3x kuadrat dikurang x dikurang 6. Oke, sama ya. Nah, kalau bentuk pengurangan, oke, terlebih dahulu kita kalikan tanda yang negatif ini satu-satu ke dalam. Itu langkah pertamanya. Oke, caranya gini. Negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 negatif dikali ini kan positif ya, negatif kali positif diperoleh nilainya negatif 3x kuadrat lalu negatif dikali negatif diperoleh positif terakhir negatif dikali negatif juga diperoleh hasilnya positif 6. Nah setelah ini baru kita kelompokkan yang sejenis x kuadrat dengan x kuadrat. Oke, maka ini jadi itu 2x kuadrat dikurang 3x kuadrat lalu x saja dengan x saja yaitu 3x dengan x terakhir 4 ditambah 6 lanjut sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang 3x kuadrat negatif 2 kurang 3 berapa? Yaitu negatif 5 jangan lupa x kuadratnya lalu 3x ditambah x kita peroleh hasilnya 4x terakhir 4 ditambah 6 kita peroleh hasilnya 10. Nah ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 3. Oke, itu bukan sangat gampang tentunya. Terakhir biar kalian benar-benar paham sekarang kita akan masuk ke contoh soal terakhir yaitu contoh soal yang nomor 4. Perhatikan langkah demi langkahnya. Kita ambil angka misalnya 7 dalam kurung A kuadrat dikurang 3B kuadrat dikurang 1 lalu dikurangkan dalam kurung 3A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan. Nah kalau soal seperti ini langkah awal yang harus kita lakukan kita kalikan nih bagian luar ini satu-satu ke dalam terlebih dahulu. Oke, maka karena jadinya itu 7 dikali A kuadrat kita peroleh 7A kuadrat lalu 7 kali negatif 3 hasilnya negatif 21 jangan lupa B kuadratnya 7 dikali negatif 1 hasilnya negatif 7 lalu karena negatif ini kita kalikan satu-satu ke dalam. Oke, maka sekarang jadi itu negatif dikali positif diperoleh hasilnya negatif 3A kuadrat lalu negatif kali positif hasilnya negatif B kuadrat sama dengan. Nah sampai di sini barusan kita kelompokkan yang sejenis A kuadrat dengan A kuadrat B kuadrat sama-sama dengan B kuadrat maka sekarang jadi
di kurang 7. Nah, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari contoh-contoh video yang Ibu paparkan ini ada lagi. Kira-kira ada yang belum mengerti. Udah paham semua? Bisa semua kan? Bisa? Bisa semua? Bisa. Oke, kalau sudah bisa semua, Ibu kasih dulu masalah. Masalah ini berbentuk cerita, cara penyelesaiannya nanti seperti yang di video. Kan? Bisa kan? Oke. Jadi di sini ada masalah. Masalah itu sama seperti dengan soal Anda ya. Di sini Pak Gea adalah seorang petani yang sukses di desa Lasaro Sao. Minggu ini dia memanen hasil kebunnya dengan rincian sebagai berikut. Yang dari kebun A memanen 3 karung pisang, 2 karung pinang, dan 1 karung jagung. Dari kebun B memanen 2 karung pisang, 3 karung pinang, dan 3 karung jagung. Dari hasil kebun tersebut, Pak Gea memberikan kepada anaknya untuk dijual sebanyak 3 karung pisang, 2 karung pinang, dan 3 karung jagung. Jadi, yang mau kita selesaikan di sini, berapakah jumlah hasil panen kebun Pak Gea sebelum dijual? Yang kedua, setelah dijual, berapa sisa hasil panen kebun Pak Gea? Jadi sekarang di sini ada soal dalam bentuk LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Jadi soal yang di dalam LKPD ini nanti sama caranya menyelesaikan seperti yang di video. Iya, sekarang ini ada LKPD. Sama kan seperti yang di papan, coba buka dulu.
Baiklah teman-teman, ini adalah hasil presentasi kami. Jadi diketahui banyak pisang adalah Z, banyak pinang adalah Y, dan banyak jagung adalah Z. Hasil panen dari kebun A adalah 3X tambah 2Y ditambah Z. Hasil panen dari kebun B adalah 2X tambah 2Y ditambah 3Z. Hasil panen yang dijual adalah 3X tambah 2Y ditambah 3Z. 3X ditambah 2Y ditambah Z ditambah 2X tambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 3Z ditambah 2Y ditambah Z ditambah 2X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 3X tambah 3Z. 3X ditambah 2X tambah 2Y ditambah 3Y tambah Z ditambah Z sama dengan 5X ditambah 5Y ditambah 2Y. Inilah hasil presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, paham semua kan? Sekarang kita kasih upload dulu dari kelompok A. Siapa lagi? Kelompok mana lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Diketahui banyak pisang X, banyak pinang Y, banyak jagung Z. Hasil panen dari kebun A adalah 3X ditambah 2Y ditambah Z. Hasil panen dari kebun B adalah 2X ditambah 3Y ditambah 3Z. Hasil panen yang dijual adalah 3X ditambah 2Y ditambah 3Z. 5X ditambah 5Y ditambah 2Z dikurang 3X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 3X ditambah 5Y ditambah 2Z dikurang 2X dikurang 2Y dikurang 3Z sama dengan 3X dikurang 2Y ditambah 5Y dikurang 2Y ditambah 2Z dikurang 3Z sama dengan X ditambah 3Y ditambah Z. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kumpulkan LKPD-nya. LKPD-nya udah siap semua presentasinya kan? Udah siap semua presentasinya, LKPD-nya dikumpulkan. Untuk menutup pembelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa kembali kan? Ketua, pimpin doanya nih. Sudah kita belajar anak baiknya kita berdoa. Berdoa dulu.
demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.